Halo teman-teman, perkenalkan saya Denny Bayu Pamungkas. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangka Nusantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tanah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Husain Rifai SPD MPD. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman, kita sudah sampai di lokasi yang pertama, yaitu di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita cari tahu terlebih dahulu apa pengertian dari tanah. Tanah merupakan lapisan teratas dari lapisan bumi. Tanah memiliki ciri dan sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena mengalami perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Pada lokasi yang pertama ini terdapat jenis tanah berupa tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur. Sesuai dengan karakteristik kapur, tanah ini tidak subur dan tidak cocok ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tetapi, tanah ini cocok ditanami pohon yang kuat dan tebal seperti pohon jati. Karena tanah kapur merupakan salah satu jenis tanah yang tidak memiliki unsur hara atau memiliki unsur hara namun hanya dalam jumlah yang sedikit. Kita sudah selesai di lokasi yang pertama, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Cek ini. Kali ini kita sudah sampai di lokasi yang kedua, yaitu di perbatasan antara Muter dan Selogiri. Muter itu Kabupaten Sukoharjo dan Selogiri itu Kabupatennya Wonogiri. Nah, lokasi yang kedua ini letaknya di pinggiran bantaran Sungai Bengawan Solo ya. Tepatnya di Kecamatan Muter atau perbatasan dari Kecamatan Muter dan Kecamatan Selogiri. Di lokasi yang kedua ini letaknya berada di pinggiran aliran Sungai Bengawan Solo. Jenis tanah pada lokasi yang kedua ini adalah tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari proses sedapan atau sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi bisa di daerah sungai, danau, atau karena air hujan yang tergenang. Umumnya, tanah aluvial termasuk tanah yang subur karena unsur hara yang terdapat pada air secara perlahan terserap oleh tanah ini. Ketika kondisi air sudah surut atau menguap, barulah kita bisa menemukan tanah aluvial ini. Biasanya tanah ini berwarna coklat hingga keabu-abuan. Tanah aluvial cocok untuk pertanian maupun perkebunan seperti tanaman palawija, kelapa, dan lain-lain. Ya, kita sudah selesai di lokasi yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke lokasi yang ketiga. Letaknya masih sama, tidak jauh dari lokasi yang kedua ini ya. Kita sudah sampai di lokasi yang ketiga ya. Jaraknya tadi tidak jauh. Lokasi yang pertama tadi di sebelah sana, yaitu sebelah sana, dan ini lokasi yang kedua ada di sebelah sini. Jenis tanah pada lokasi yang ketiga ini adalah tanah litosol.
Tanah litosol adalah tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang masih rendah. Karena batuan pada tanah ini belum mengalami pelapukan yang sempurna. Tanah ini memiliki tekstur yang beragam, dari halus, berpasir, hingga berkerikil. Tanah ini kurang subur, namun cocok untuk ditanami rumput ternak dan pohon-pohon besar, seperti pohon jati dan lain-lain. Ya, itu tadi penjelasan dari saya tentang jenis-jenis tanah di 3 lokasi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.